Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini sebelum kita belajar tentang pengujian hipotesis, maka kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu hipotesis, penelitian, dan nantinya baru teman-teman akan belajar bagaimana melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, hipo dan tesa. Ya, hipo itu diartikan sebagai di bawah dan tesa diartikan kebenaran. Hipotesis dimaknai sebagai jawaban yang harus diuji kebenarannya. Jadi jawaban tersebut dapat diterima atau ditolak. Jadi hipotesis itu yang paling common ya, dikenal dengan dugaan sementara, di mana dugaan itu nanti dirumuskan dan butuh pembuktian atau butuh pengujian ya, entah itu hipotesisnya atau dugaannya diterima ataupun dugaannya ditolak. Jadi seperti itu. Jadi hipotesis itu dugaan yang perlu diujikan kebenarannya. Nanti dugaan itu bisa diterima atau juga bisa ditolak. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau pengujian hipotesis itu sendiri adalah serangkaian prosedur yang didasarkan pada fakta-fakta untuk menentukan apakah dugaan tersebut nantinya diterima atau ditolak. Jadi rangkaian prosedur ya untuk menguji apakah dugaan itu diterima atau ditolak, nah itu disebut dengan pengujian hipotesis. Kalau hipotesisnya sendiri itu adalah dugaan sementara, ya, di mana dugaan itu harus dibuktikan. Rangkaian prosedur untuk membuktikan apakah dugaan tersebut diterima atau ditolak, teman-teman, maka disebut dengan pengujian hipotesis. Seperti itu. Nah, sekarang kita ketahui dulu macam-macam hipotesis sebelum kita melakukan pengujian hipotesis. Ya, hipotesis yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah nilai suatu variabel secara independen, ya, tidak untuk membandingkan atau melihat hubungan. Jadi nggak untuk mengkomparasikan, tidak untuk membandingkan dan atau juga melihat hubungan. Jadi contohnya hipotesisnya, rata-rata hasil ujian statistik matematika lebih dari 80, seperti itu. Terus hipotesis deskriptifnya hanya mendeskripsikan aja, misalnya motivasi belajar bahasa Inggris siswa sangat tinggi. Hasil self-efikasi peserta didik sangat tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu hipotesis. Nah, hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif ya, teman-teman. Hipotesis komparatif sendiri adalah pernyataan atau pendugaan di mana nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Ya, jadi untuk hipotesis komparatif itu ada komparasi gitu ya, ada gunanya untuk membandingkan gitu. Contoh rumusan masalahnya nih dalam penelitian, apakah terdapat perbedaan antara nilai siswa yang menggunakan model think pair share dengan nilai siswa yang menggunakan metode konvensional, teman-teman. Bentuk dari hipotesis komparatif ini sendiri, bentuk statistiknya seperti ini ya. Mu1 sama dengan Mu2 untuk H0 dan Mu1 tidak sama dengan Mu2 untuk H alternatifnya, teman-teman. Mu1 sama dengan Mu2 untuk menyatakan tidak terdapat perbedaan antara nilai siswa yang menggunakan model think pair share dengan nilai siswa yang menggunakan metode konvensional. Ya, Mu1 itu kan parameter untuk populasi pertama ya. Populasi pertama adalah siswa dengan yang dikasih treatment model think pair share untuk kelompok pertama. Ya, Mu2 adalah populasi kedua ya. Nilai siswa yang menggunakan metode konvensional. Nah, ini untuk membandingkan, teman-teman. Kalau hipotesisnya H0 bunyinya tidak terdapat perbedaan. Kalau H alternatifnya terdapat perbedaan antara nilai siswa yang menggunakan model think pair share dengan nilai siswa yang menggunakan metode konvensional. Nah, itu kalau hipotesis komparatif. Selanjutnya, yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Kalau hipotesis asosiatif itu adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar bahasa Prancis siswa, misalnya seperti itu.
rumusan hipotesisnya, hipotesis awalnya, hipotesis nolnya itu rho sama dengan 0 ya. Hipotesis alternatifnya rho tidak sama dengan 0 ya. Yang rho sama dengan 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar bahasa Inggris siswa. Nah, kalau rho yang tidak sama dengan 0 itu ada hubungan antara minat belajar dan prestasi belajar bahasa Prancis siswa. Nah, itu tadi teman-teman 3 dari macam-macam hipotesis. Ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Ya. Kenapa sih hipotesis ini penting dalam penelitian? Ya, manfaatnya itu yang pertama menjelaskan masalah penelitian, teman-teman. Yang kedua menjelaskan variabel-variabel penelitian. Ya, nanti tahu di situ variabelnya yang mana aja. Terus yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data yang sesuai. Dari sini teman-teman bisa menentukan metode analisis data mana yang cocok untuk penelitian teman-teman.